Atiku ra tega ndelok lemah sak isine rusak. Ora salah nggo ati. Iki bisnis. Karakter petani kita ke depan itu ada di si Purnama Putro Hari Purnama. Jadi bayang-bayang si Putro itu nanti yang menuntun petani-petani muda kita menjadi petani yang dia menjalankan petani karena pilihan. Dia menjadikan bertani itu lifestyle dia, bukan menjadi petani karena terpaksa. Nah itu yang kita pingin mensimbolkan itu di film, di judul Seribu Bayang Purnama itu kira-kira. Jadi muncul lagi ya 1000 orang yang kayak Purnomo. 1000 terus, sekali lagi 1000 lagi kayak gitu. Ada sequelnya nggak nanti Mas? Hah? Ada sequelnya nggak katanya? Kalau sequelnya tadi udah disebut, ini tergantung kalau bapak lagi nggak sibuk ada film. Tapi kalau nganggur, gitu kira-kira. Mas Yedi. Untuk memperingati hari tani, pemerintah pusat mengadakan kompetisi pertanian. Pemenang dari desa kita akan dikirim ke tingkat nasional. Beberapa show yang akan kita lakukan hari ini, Pak. Mengingat tempatnya agak mungil ya gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya flow-nya bisa berjalan lancar di setiap show, di setiap studionya. Teman-teman, film ini buat saya pribadi menjadi seperti apa ya, mimpi yang jadi kenyataan. Karena sekian lama sebagai jurnalis, sekian lama membuat dokumenter, series, akhirnya dapat dikasih kesempatan untuk bikin film layar lebar ini ya, yang rasanya dulu pernah dicoba namun mungkin belum waktunya, belum berhasil. Kali ini justru tiba dengan mudah, datang dengan mudahnya orang yang datang, lo bikin film tentang pertanian, wah langsung loncat rasanya gitu kan. Ini berapa lama nih waktunya ngomongnya? Sampai jam 4. 3 jam tadi kata Mbak Tika. Iya, gimana tuh? Gak tahu Bang Peksi boleh nggak tuh? Habis frame-nya lagi. Ya, jadi seperti apa ya? Udah nggak ada harapan, nggak ada kepikiran lagi bikin film layar lebar, tiba-tiba ditantang. Bikin layar lebar deh. Terus bilang, Om, gue belum pernah bikin layar lebar. Ya justru lo bikin. Nah kita bikin. Dan memang kalau soal-soal pertanian, soal-soal rakyat, masyarakat kita, soal-soal keadilan segala macam yang berbau-bau aktivis gitu, emang concern saya juga dari dulu gitu ya. Jadi ini ngerasa saya dulu dengan bikin film dokumenter itu memang banyak jalan ke pedalaman-pedalaman. Kebetulan kebanyakan dokumenter etnografi. Orang yang ngasih jalan saya bikin dokumenter juga ada tuh. Itu Om Gun namanya tuh, yang baju blurik. Makasih Om Gun. Dikasih kesempatan dari news, dari hard news, suruh bikin film dokumenter. Wah kayaknya dapat mainan baru, bener-beneran. Udah, tiket cerita, sering melihat penderitaan masyarakat kita. Sering ketemu orang yang bahkan kalau kita di Jakarta itu nggak akan tahu, mungkin kita nggak pernah berpikiran bahwa itu nggak mudah, bahwa itu buat orang di sana makan pakai daging itu cuma ada waktu ya Idul Adha. Itu beneran kejadian kayak gitu. Entihus mungkin tahu ya di daerah gitu dulu kayak gitu. Ya, kita di Jakarta nggak tahu kayak gitu. Atau perjalanan sebutir yang di piring kita udah namanya beras, nasi dari padi beras itu ternyata banyak tangisan. Nah, kemudian kita sempat sebelum ditawarin film itu, membuat film itu memang dipaksa belajar soal pertanian.
Dari sekian tahun bikin dokumenter, justru topik pertanian ini yang belum pernah aku bikin. Jadi beneran nol, disuruh belajar sampai soal. Saya pikir, saya baru tahu kacang hijau itu, pohonnya bentuknya itu, saya pikir itu dari toge. Ternyata lain, bukan. Nah beneran dari nol, tapi belajar cepat. Sampai akhirnya suruh ditantang bikin film itu, ya udah. Ini ngerasa kesempatan, dan bagaimanapun juga ruh sebuah film itu adalah skrip, naskah yang luar biasanya dikerjakan Mbak Swastika. Berapa lama ya ngerjainnya? Nggak sampai 1 bulan, draft 5 selesai dan kita eksekusi. Entah setan apa juga yang ngerasukin bisa secepat itu nulisnya. Dan banyak hal yang menurut kami sementara, mudah-mudahan buat teman-teman juga kayak gitu ngelihat ini banyak di film ini, banyak idiom, banyak dialog, banyak gestur segala macamnya itu yang relate dengan keseharian masyarakat kita di desa. Kamu itu hidupnya mengolah tanah, jadi jangan kita sampai ngerusak alam ini yang udah ngasih makanan buat kita. Kamu itu mau jadi petani toh? Salah, justru aku mau bikin toko buat petani. Ya, seperti tadi cerita ya, saya disuruh Pak Jo belajar pertanian. Belajarlah kita kemana-mana, termasuk ke NTT. Itu bikin bingung. Disuruh belajarnya ke NTT, bukan ke Cianjur atau kemana gitu kan. Taunya kan NTT kering, batu semuanya gitu. Dan benar ternyata dari Kupang, flight Jakarta Kupang, road trip jalan darat 8 jam ke titik itu di dekat Atambua, tempat pertaniannya. Ya memang kering kerontang aja semuanya. Masuk dari jalan raya desa sekitar 1,5 kilo kali ya ke dalam farm itu, tiba-tiba dunia yang lain, hijau, Batan, desanya Nekus ya. Di Timur Tengah Utara kabupatennya, Biboki Angleo. Itu aja udah bikin, oh ini ada apa kita. Itu kita belajar farmnya seperti itu, terus kemudian kita mempelajari juga akhirnya petaninya itu sendiri nasibnya gimana. Oh ternyata seperti tadi yang saya bilang, kebanyakan petani kita nggak sejahtera. Kebanyakan yang dibilang Pak Jo tadi, semuanya serba gelap, segelap kulitnya juga gitu, kebakar matahari gitu. Nah timbul ya pengetahuan awam kita tahu ya, banyak petani Indonesia yang hidupnya susah. Bertani itu, profesi bertani itu profesi keterpaksaan, bukan pilihan, apalagi lifestyle. Jauh dari itu, terpaksa aja orang semua. Terus kita banyak melihat fenomena arus urbanisasi atau lahan sawah. Mungkin teman-teman sering dengar juga lahan sawah berubah fungsi menjadi pabrik, menjadi villa, atau di Bali juga fenomena sekarang kayak gitu kan. Intinya terus petani kita umurnya rata-rata paling muda 40 kali sekarang Pak ya, 45 gitu. Nggak ada, sedikit sekali yang muda. Artinya regenerasi petani nggak terjadi. Kesimpulan kita ya, nggak ada yang mau jadi petani. Petani susah. Belajarlah metode ini, gitu kan. Oh ternyata metode ini intinya adalah petani bisa sejahtera. Karena salah satu faktor problem pertanian kita adalah input pertanian, modal pertanian itu yang tinggi karena menggunakan pupuk-pupuk atau pestisida pabrikan yang harganya selalu naik, nggak pernah turun gitu. Oke, terus melihat semua akibat dari situasi itu, Pak Jo bilang bikin film pertanian ya. Oke, siap. Kita pelajarin semuanya. Nah, ini mau nggak mau harus jadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu. Idenya Pak Jo sekitar pertengahan 10 Agustus 2024 kita survei lokasi di Bantul dan Sleman. Itu tanggal 17 ya, 17 Agustus. Kita syuting tanggal 29 September.
Mbak Tika sebagai penulisnya entah nggak tahu juga kenapa dia bisa nulis sampai draft 5 kita eksekusi gitu ya, dan hasilnya ya teman-teman lihat tadi gitu, mudah-mudahan menarik ya buat penonton gitu. Kira-kira Pupuk, obat, pacul, sampai onderdil traktor, ada semua di sini. Kalau kita pakai metode alami ini, semakin kerasa keunggulannya. Percintaan bergetok berkrisitau. Lebih ke tangsel ya sebenarnya. Betul. Tapi sebelumnya aku mau bilang makasih banyak sama Pak Jo, Bang Yadi, Mbak Tika udah milih saya untuk menjadi Ratih ya. Karena awalnya waktu ditawar tuh aku tuh udah tertarik karena temanya itu tentang pertanian. Karena sejujurnya betul kata Pak Jo, saya buta dengan bidang itu gitu loh. Tapi saya mau belajar karena sebenarnya film ini tuh tentang apa sih? Betul, kita kan waktu pertama kali dateng kayak Pak Yadi, boleh loh jelasin semuanya ke saya biar saya tahu dulu gitu loh. Gak usah ke karakter dulu, gak usah cerita dulu, tapi sebenarnya kenapa sih tiba-tiba mau bikin film tentang pertanian ini gitu. Dijelaskanlah tuh latar belakangnya yang menurut saya, oh saya anak muda yang cukup kurang terpapar informasi tentang itu ya. Oh ternyata lumayan memprihatinkan ya petani-petani kita. Dan dengar ceritanya aja aku udah terinspirasi. Begitu baca skripnya lebih terinspirasi lagi. Dan yang aku pengen semoga inspirasi ini tuh tertular juga untuk generasi-generasi muda sekarang gitu loh, termasuk generasi aku gitu. Dan itu aja sih. Baik, nanti kita ya applause dulu. Nanti teman-teman kalau mau bertanya lagi langsung ke Mas Putro dulu. ya. Ya, pertanyaannya adalah ya. Kemudian ini kan masih juga merupakan film pertama tentang pertanian yang Mas Jan Putro dong ya. Awareness-nya Ya. itu yang di raise di sini itu sangat menarik perhatian karena sempat diomongin sama oleh Bang Yadi kalau di tahun 2035 petani kita tuh sebenarnya akan habis karena nggak ada regenerasi dari baik dari generasi milenial maupun dari generasi Z. Nah selama ini kan informasi yang saya terima tuh bahwa petani adalah orang yang ngurus lahan sebesar itu dia sendirian. Terus saya mikirnya segede gitu sendirian capek juga ya, nggak mau ah. Nah tapi sebenarnya baru kebuka juga ternyata di atas petani itu di bawahnya ada penggarap. Oh ternyata dia nggak sendirian. Cuman yang lebih ngenesnya lagi informasi tentang bahwa petani harus ngutang dulu untuk beli pupuk, berarti dia belum panen dia udah terlilit hutang. Setelah panen baru bisa bayar hutang. Nah itu kan kasihan banget ya. Terus oke, solusinya apa? Ya metode tani Nusantara ini gitu. Dengan modal sangat sedikit bisa menutup banyak lahan gitu. Oke, ini kalau misalnya ini bisa mulai dari satu orang aja kita kita kasih tahu metode ini secara detail satu aja. Nah dari satu itu akan nyebar ke yang satu, dari satu itu akan nyebar ke yang lain, nyebar terus. Dan pada akhirnya kemungkinan untuk di tahun 2035 itu krisis petani nggak ada. Harapannya sih begitu. Dan memang kalau untuk ini film 1000 Bayang Purnama ini kenapa tayangnya di bioskop gitu? Bagaimana bisa ditonton oleh petani gitu? Karena kan tujuannya ke sana. Nah, setelah ini nanti selesai, kami sih punya planning yang sangat mulia. Dan sampai ngomong juga ke Bang Yedi, udah nggak usah mikirin yang lain-lain, gue ikut kemanapun, ke pelosok mana, ayo gue ikut. Motoran lah.
Intinya kita mau tayangin kayak sejenis layar tancap untuk mereka supaya mereka mendapatkan informasi ini. Jadi bukan dari apa ya, seberapa keren film ini, seberapa apa, enggak, dampak apa yang kita bisa tinggalin buat generasi kebelakangnya gitu. Dan ini berdampak yang sangat positif. Harga pupuk munda, pestisida munda, harga buruh ya munda. Memang ini lagi zamannya susah, jualan apa-apa susah lakunya. Masih saja utang sama tengkulak. Ya orang utang ya. Sangat personal ya, karena kebetulan saya juga lahir dan besar di desa namanya Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Usia 0 sampai 12 tahun itu saya tinggalnya di dekat sawah-sawah, hanya beberapa langkah dari rumah saya. Bapak saya dulu dan kakek saya almarhum juga petani. Jadi ketika dapat tema pertanian, yang pertama saya lakukan ya nelpon ibu saya, nanya dulu, Eyang bagaimana kalau bertani? Ibu saya lah yang bercerita tentang niti mongso dan segala macam. Disitulah saya merasa oke, saya akan mengunjungi kembali masa kecil saya. Saya duduk dan menyapa masa kecil saya dulu, dan itu semua yang saya tumpahkan menjadi karakter-karakter yang ada di film ini. Bagaimana Putro dan Pak Budi, bagaimana Ratik dengan bapak ibunya, dan terutama sekali masyarakat di sekitarnya, bagaimana Gimin, Kasang, Karsi, itu semua adalah orang-orang yang saya yakin banyak ditemukan di sekitar kita, di desa-desa baik di Jawa maupun di luar Jawa, di NTT dengan versinya masing-masing. Kira-kira begitu. Nanem, nek ngutang dianggap lumrah, terus nasib petani piye sa? Putro, cara bertani keluargamu guys kuno. Saiki zaman ini panen sing melimpah. Bagus mas. Gede-gede kabeh. Kamu ikut-ikut alirannya. Enggan kalau disuruh liputan berita pertanian, karena liputannya nggak jauh-jauh dari gagal panen, entah bareng sangit, hama sundep, atau kebanjiran. Pokoknya kalau nggak gagal panen melimpah tapi lalu harga anjlok sehingga nggak cuan juga gitu, malah sulit hidupnya. Jadi enggan gitu, selalu paling beritanya gitu-gitu lagi gitu. Dan itu sudah lama berlalu. Ketika diajak nulis film ini, saya jadi mikir, iya pertanian tuh dari dulu, dari zaman liputan sampai udah bikin film dokumenter, bikin film layar lebar, gitu-gitu aja beritanya. Harusnya kita bikin sesuatu yang mudah-mudahan bisa memulai perubahan itu. Kalau buat Bang Yadi film ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, buat saya ini adalah sesuatu untuk memulai mimpi baru. Mudah-mudahan petani hidupnya makin sejahtera ke depannya. Gitu. Saya bukan pejabat, saya nggak bisa bikin kebijakan publik. Yang saya bisa bikin adalah karya. Jadi saya banyak berdoa, mudah-mudahan karya yang kami bikin bersama nantinya juga akan memulai sebuah perubahan di masa mendatang. Putro ya? Lakumu lebih bermakna daripada perkataanmu. Jadi sumber kehidupan saya. Jadi saya ini juga petani, bapak-bapak sekalian. Dan tidak gelap. Tapi tidak gelap. Nah, sekarang saya mau coba membuat teman-teman yang petani yang lain tidak gelap lagi dan penuh harapan. Dan kelangsungan bangsa ini tergantung kepada petani. Mau sehebat apapun sistem ekonomi kita, sistem pertahanan kita, tetapi ketika negara tidak bisa berdaulat pangan, kita tidak akan mampu membuat apapun. Jadi saya cerita saja bahwa saya sekarang ini jadi di Agrinas, kebetulan. Saya jadi di Agrinas, dan dalam program saya, terima kasih. Dalam program saya yang saya lakukan pertama, salah satunya itu dalam program intensifikasi. Itu kita melakukan full mekanisasi untuk membuat setiap petani mampu mengolah lebih besar lagi lahan, dan produktivitas per meternya harus menjadi lebih tinggi.
Kalau petani kecil yang lahannya terbatas, dengan kita lakukan full mekanisasi, dia bisa punya waktu lebih untuk melakukan kegiatan ekonomi lain yang bisa mensejahterakan kehidupannya. Jadi filosofi petani kita itu berangkat bawa, pulang bawa. Berangkat dia bawa kotoran sapi atau kotoran kambing untuk pupuk di kandangnya, untuk di kebunnya. Pulang dia membawa rumput untuk memberi makan ternaknya. Karena kehidupan petani masyarakat tradisional kita itu ada 3 prinsip utama. Rumah sebagai tempat kehormatan keluarganya, pertanian sebagai sumber kehidupannya, dan peternakan adalah sebagai tabungan masa depan keluarganya. Jadi kita akan kembalikan kedaulatan petani ke dalam filosofi kita. Nah, harapan saya film ini nanti bisa mengajak teman-teman milenial untuk melihat petani itu dengan penuh harapan. Yang paling ingin aku peluk. Nilai yuk. Iya. Tapi aku malu. Tidak juga malu sebenarnya. 90-an, jadi ngalamin apa yang sering juga simbahku dongeng. Salah satunya aku ucapkan di sini. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Itu dongeng menurut saya. Faktanya seperti apa, Mas? Dan itulah mengapa saya pengen mengalami dongeng itu secara nyata. Waktu saya diajakin sama sahabat saya, Yadi ini, orang lama yang ketemu saya dari saya zaman jahiliyah kali ya, kita belusuan kemana-mana bareng, kita gerak dokumenter bareng, punya porsi pemikiran yang sama tentang perjuangan-perjuangan. Ki, gue mau bikin film pertanian. Ah, dongeng lu. Dan dalam hati saya, lu ketemu deh sama Pak Jo. Akhirnya saya ketemulah dengan beliau. Yang benar kata Mas Dena tadi, bersyukur sekali ada Pak Jo yang dilahirkan di dunia ini. Karena aku orang yang sangat keras di satu sisi, di dua sisi yang lain. Keras, beneran keras. Saya berusaha membuka semesta yang ada di depan saya untuk semua saya serap, kemudian saya sortir. Jadi ke pertemuan pertama itu kita ketemu jam 2 siang, beliau datang, baru kenalan dengan nama yang mungkin kita jarang dengar di dunia di Jawa ya, Pak Joao Mota. Pak Joao Mota. Dia ngomongnya Pak Jo doang. Jadi pas sudah namanya asik juga nih. Aku pikir gak bisa bahasa Indonesia. Ternyata 11 jam kita dialog. Hadap-hadapan. Dia nggak ngerokok, saya ngerokok, saya tak plus ngopi sampai dalam tanda kutip observasi, interogasi, dan juga mendapatkan inspirasi dari beliau. Itu saya luar biasa. Langsung saya salaman kenceng. Ayo Pak, kita bikin film pertanian ini, film pertama Indonesia yang mengangkat benar cerita tentang petani yang nyata, yang juga sering kita temui kalau kita pertanian, dan ternyata mempunyai satu cerita yang buat saya pribadi sebagai orang yang main di film menjadi pelajaran yang sangat rogoh sukmo saya sih, untuk ngerasa wah saya tuh kok banyak salah ya sama negeri ini, karena saya nggak tahu apa yang sejatinya tanah Ibu Pertiwi ini memberikan kepada kita dengan luar biasa, tapi kita belum pernah nanya apa sih yang dibutuhkan sama tanah Ibu Pertiwi ini. Apakah dengan perilaku kita yang seperti ini atau dengan bertanian secara ini. Plus film ini benar-benar mau ngelawan arus yang sangat kencang dengan statement yang sangat keras
Makanya jangan beli pupuk pabrikan, beli pestisida pabrikan. Itu wah, aku langsung wah ini saya banget. Jujur ini saya banget, karena jujur walaupun saya nggak bertani, tapi menurut saya apa yang diajarkan leluhur kita luar biasa untuk hidup yang namanya selaras, harmoni, lestari dengan alam. Itu hanya aku sebagai lelaki dewasa. Bayang Purnama adalah kayak debut sutradara pendatang baru Yadi Jamrul. Ini adalah sebuah film drama dengan basis inti kisahnya pertanian dan pupuk, sesuatu yang sangat jarang dan melawan arus. Jadi saya berpendapat bahwa sebaiknya film ini malah tidak usah tayang di bioskop, tetapi disebarkan di semua kota kabupaten layar tancap supaya semua petani memahami tentang pupuk alami dan bukan pestisida yang beracun, karena ini film sangat bermanfaat khususnya untuk petani. Hanya aku sebagai